Pantai manakah yang lebih indah? Apakah Pantai Tirto Samudro lebih indah dari Pantai Kartini? Ada fasilitas apa saja di pantai-pantai ini? Yuk, kita jelajah wisata pantai Jepara. Jepara, sebuah daerah di pesisir utara Jawa Tengah, yang mungkin lebih dulu kita kenal karena ukirannya yang mendunia. Namun, tahukah kalian, di balik seni ukir dan nama besar R.A. Kartini, Jepara ternyata menyimpan kekayaan wisata yang luar biasa. Mulai dari wisata sejarah, budaya, kuliner, hingga wisata alam dan pantai yang membentang di pesisir utara Jawa. Jepara secara administratif merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, berada di bagian utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Pemerintah Kabupaten Jepara sendiri menggunakan identitas Bumi Kartini, sebuah julukan yang tidak bisa dilepaskan dari sosok Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia yang lahir di Jepara. Dan yang kita lihat saat ini adalah patung 3 sosok wanita yang sangat berpengaruh di Jepara. Ada Ratu Shima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini. Tugu ini, atau yang biasa disebut masyarakat sebagai Bundaran Ngabul, adalah penanda bahwa kita hampir sampai di tujuan kita, yaitu Pantai Bandengan dan Pantai Kartini. Berdasarkan data BPS, Jepara memiliki 32 pulau yang tersebar di 3 kecamatan. Sebagian besar berada di kawasan Karimun Jawa, sementara Pulau Panjang berada di Kecamatan Jepara, dan Pulau Mandalika berada di Kecamatan Donorojo. Sebagai daerah yang menghadap Laut Jawa dan memiliki wilayah kepulauan, Jepara mempunyai potensi wisata bahari yang sangat besar. Salah satu kawasan yang paling terkenal tentu saja adalah Karimun Jawa. Namun, untuk menikmati wisata pantai di Jepara, kita tidak harus langsung menyeberang ke Karimun Jawa. Di daratan Jepara sendiri sudah ada sejumlah pantai yang menarik untuk dikunjungi. Pantai pertama yang akan kita jelajahi adalah Pantai Kartini. Pantai yang sangat terkenal dengan patung kura-kura raksasa sebagai ikonnya. Lokasinya berada di Kelurahan Bulu, Kecamatan Jepara, dan relatif dekat dengan pusat kota. Data pemerintah daerah menyebutkan, Pantai Kartini berjarak sekitar 2,5 km dari pendopo Kabupaten Jepara. Kawasan pantai ini memiliki luas sekitar 3,5 hektar dan juga menjadi salah satu jalur menuju destinasi kepulauan seperti Karimun Jawa. Nama Pantai Kartini sendiri tentu bukan sebuah kebetulan. Nama ini diberikan untuk mengenang Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia yang lahir di Jepara pada 21 April tahun 1879. Karena itu, ketika kita datang ke Pantai Kartini, sebenarnya kita tidak hanya sedang mengunjungi sebuah destinasi wisata pantai, tapi kita juga sedang berada di salah satu tempat yang menjadi bagian dari identitas sejarah kota Jepara. Berbeda dengan beberapa pantai yang lebih mengandalkan hamparan pasir dan panorama alam, Pantai Kartini memiliki konsep yang cukup kuat sebagai wisata keluarga. Di kawasan ini terdapat taman tepi pantai, area bermain anak, kebun binatang mini dengan berbagai macam burung dan unggas di dalamnya. Ada area skate park, cocok buat yang suka bermain skateboard, inline skate, maupun BMX. Di sini juga ada penginapan buat yang mau bermalam di Pantai Kartini ya. Ada banyak sekali warung kuliner dan toko-toko souvenir khas Jepara. Kalau yang ini sih anak-anak pasti suka ya. Kalau ingin berkeliling Pantai Kartini dan nggak mau capek, di sini juga ada kereta mini yang siap mengantar berkeliling.
Yang hobi foto-foto, Pantai Kartini memiliki berbagai spot foto yang menarik di setiap sudutnya. Dengan berbagai fasilitas yang ada di Pantai Kartini, pengunjung tidak perlu khawatir. Mau datang sendirian, bersama pacar, bersama keluarga, maupun bersama rombongan. Wisata ke Pantai Kartini dijamin menyenangkan. Yang menarik lagi, ada juga dermaga penyeberangan menaiki perahu untuk menuju ke Pulau Panjang. Harga tiket pulang pergi dari Pantai Kartini ke Pulau Panjang sebesar Rp20.000 di hari biasa dan Rp30.000 saat weekend. Ingat ya, itu harga tiket pulang pergi per orang. Pulau Panjang sendiri adalah pulau kecil seluas 19 hektar di Jawa Tengah yang terkenal dengan air lautnya yang jernih, pasir putih yang lembut, dan hutan tropis yang rindang. Jaraknya sekitar 2,4 km dari Pantai Kartini dan bisa dicapai naik perahu sekitar 15-20 menit. Next, kita akan jelajahi Pulau Panjang dan pulau-pulau lainnya yang ada di pesisir Jepara. Kali ini kita lanjut dulu di Pantai Kartini ya. Ada satu bangunan yang langsung mencuri perhatian ketika kita memasuki kawasan Pantai Kartini, kura-kura raksasa. Nah, ini dia salah satu ikon yang paling terkenal dari Pantai Kartini. Banyak orang mungkin mengira bangunan berbentuk kura-kura raksasa ini hanya sebuah patung atau spot foto. Ternyata bukan. Bangunan tersebut merupakan Kura-Kura Ocean Park, sebuah wahana wisata keluarga sekaligus sarana edukasi mengenai kehidupan laut. Kura-Kura Ocean Park mulai dibuka pada tahun 2011. Bangunannya terdiri dari 2 lantai, dengan lantai bawah yang difungsikan sebagai taman laut dan berbagai fasilitas pendukung di bagian atas. Di dalamnya terdapat akuarium besar yang menampilkan berbagai jenis biota laut. Sayangnya, saat kita kesini, sedang ada perbaikan. Jadi kura-kura raksasa ini belum bisa kami masuki. Tapi tenang, kita masih bisa menikmati area di sekitarnya. Di sebelah kura-kura raksasa, ada taman yang bisa dimanfaatkan untuk foto-foto maupun bersantai. Tempatnya tidak terlalu luas, tapi asik juga jika ingin mengambil foto maupun video, dengan latar taman bunga dan view lautan yang indah. Yang suka fotografi maupun suka membuat video-video sinematik, Pantai Kartini jelas mempunyai sudut-sudut yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hasil yang terbaik. Di belakang kura-kura raksasa, ada dermaga melingkar, berbentuk setengah lingkaran. Dari dermaga ini, kita bisa menyaksikan lautan biru yang indah. Ini juga menjadi area favorit para pemancing loh. Kata mereka sih, banyak sekali ikan-ikan besar yang ada di area dermaga ini. Nah, jika kalian ingin ke Pantai Kartini, kita sarankan datang menjelang sore hari. Kenapa? Karena dari Pantai Kartini ini, kita bisa menyaksikan sunset yang indah sambil menyantap hidangan khas Jepara, yaitu pindang serani. Tapi sebelum berkunjung ke Pantai Kartini, ada baiknya kita juga mengunjungi Museum Kartini yang terletak di belakang pendopo Kabupaten Jepara. Di Museum Kartini ini kita bisa berwisata edukasi, sekaligus mengenang jasa-jasa dari pahlawan nasional emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini. Tiket masuknya hanya Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Sangat murah bukan? Dan untuk jam operasionalnya, Museum Kartini Jepara buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi pas kan, kalau dari Museum Kartini, kita ke Pantai Kartini untuk menikmati sunset. Sore menjelang, matahari dengan cahaya keemasan perlahan tenggelam di ufuk barat. Dengan visual tampak Pulau Panjang di seberang lautan, sungguh pemandangan yang indah. Nah, sekarang bagian yang paling banyak ditanyakan wisatawan. Berapa biaya untuk masuk ke Pantai Kartini? Harga tiket masuk Pantai Kartini adalah Rp10.000. Itu belum termasuk tiket masuk wahana khusus akuarium raksasa Kura-Kura Ocean Park. Untuk jam operasional, Pantai Kartini buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam.
buka dari hari Senin sampai Minggu, alias selalu buka setiap hari. Ayo ke pantai, hari masih panjang. Bawa tawa, bawa bekal pulang. Di bawah langit yang luas. Setelah puas menjelajahi Pantai Kartini, sekarang perjalanan kita lanjutkan menuju salah satu pantai lainnya yang juga terkenal di Jepara. Ayo ke pantai, biar hati lapang. Pantai Tirta Samudra, namun masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Pantai Bandengan. Kalau Pantai Kartini identik dengan ikon kura-kura Ocean Park dan lokasinya yang dekat dengan pusat kota, Pantai Bandengan menawarkan pengalaman yang sedikit berbeda. Dan justru disinilah menariknya. Apakah Pantai Bandengan benar-benar lebih indah dibandingkan Pantai Kartini? Mari kita lihat langsung. Dari pusat kota Jepara, perjalanan menuju Pantai Bandengan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Pantai ini berada di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, sekitar 5 km dari pusat kota Jepara, atau kurang lebih 10 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor. Begitu memasuki kawasan Bandengan, suasana mulai terasa berbeda. Jalanan membawa kita semakin dekat dengan kawasan pesisir. Dan setelah sampai di area pantai, pemandangan laut mulai terbuka di depan mata. Hamparan pasir putih, air laut yang jernih, dan pepohonan yang membuat suasana terasa lebih teduh. Tidak heran kalau Pantai Bandengan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang datang ke Jepara. Pantai ini memiliki pasir putih dan air yang relatif jernih, dengan kawasan yang cukup luas. Informasi resmi pariwisata Jawa Tengah menyebut luas kawasan Pantai Bandengan sekitar 16 hektar. Suasananya juga cukup cocok untuk wisata keluarga. Kita bisa duduk santai di tepi pantai, bermain pasir, bermain air, atau sekedar menikmati pemandangan Laut Jawa. Nah, kalau kalian mengira Pantai Bandengan hanya menawarkan pemandangan laut, ternyata tidak. Pantai ini juga memiliki berbagai fasilitas dan aktivitas wisata, mulai dari ATV, banana boat, kano, hingga perahu wisata. Dan yang terbaru adalah jet car. Selain itu terdapat pula area bermain anak dan fasilitas penginapan atau resort di sekitar kawasan wisata. Artinya, kalau Pantai Kartini lebih terasa sebagai destinasi wisata keluarga yang terintegrasi dengan berbagai wahana dan kura-kura Ocean Park, Pantai Bandengan punya keunggulan tersendiri dalam hal aktivitas wisata bahari dan permainan di pantai. Dan ini yang nantinya akan menjadi salah satu poin penting dalam perbandingan kita. Ternyata Pantai Bandengan juga memiliki cerita yang berkaitan dengan R.A. Kartini. Pantai Bandengan disebut sebagai salah satu tempat yang menjadi kenangan manis Kartini ketika masih kecil. Jadi, kalau sebelumnya kita mengunjungi Pantai Kartini yang namanya sangat erat dengan sosok R.A. Kartini, di Pantai Bandengan pun kita masih bisa menemukan jejak cerita tentang tokoh perempuan yang menjadi kebanggaan Jepara tersebut. Kalau kalian datang ke sini hanya untuk duduk santai menikmati pemandangan laut, tentu bisa. Dan kalau kalian hobi hunting foto maupun video, Pantai Bandengan ini juga menyediakan berbagai spot-spot menarik yang sangat layak untuk dijadikan latar dari foto maupun video kalian. Seperti hutan mangrove ini, area ini berada di sebelah barat Pantai Bandengan. Lokasinya juga berbatasan dengan Laut Jawa. Jadi, selain berfoto, kalian juga bisa bersantai sambil menanti matahari terbenam. Mantap sekali, bukan? Untuk area tengah, ada juga Bandengan Boardwalk. Ini salah satu spot foto favorit para pengunjung. Jika kalian berkunjung saat cuaca sedang cerah, kita bisa melihat view Pulau Panjang dan pulau lainnya dari Boardwalk Bandengan ini.
Nah, sekarang informasi terpentingnya. Berapa harga tiket masuk Pantai Tirta Samudra atau Pantai Bandengan ini? Harga tiket masuk Pantai Bandengan ini adalah sebesar Rp10.000. Itu belum termasuk tiket parkir. Dan kalau kalian ingin menyeberang ke Pulau Panjang, tiket sewa perahu hanya Rp25.000 per orang untuk perjalanan pulang pergi. Untuk jam operasionalnya, Pantai Bandengan buka dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oke, kita pada kesimpulan ya guys, manakah pantai yang lebih recommended untuk dikunjungi di Jepara? Apakah Pantai Kartini dengan ikon kura-kura Ocean Park dan lokasinya yang strategis? Atau Pantai Bandengan dengan pasir putih, air jernih, kawasan yang luas, dan berbagai wahana permainan? Karena ternyata, pantai terbaik bukan hanya soal pemandangan, tapi juga soal fasilitas, suasana, aktivitas, akses, dan tentunya pengalaman yang kita dapatkan setelah mengunjunginya. Jadi kalau kalian sedang merencanakan liburan ke Jepara, jangan hanya bertanya, pantai mana yang lebih bagus? Tapi tanyakan juga, pantai mana yang paling cocok dengan liburan yang saya inginkan? Dan itulah yang sudah kita buktikan dalam perjalanan jelajah wisata Jepara, Bumi Kartini, Pantai Kartini versus Pantai Bandengan. Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Kalian punya pilihan sendiri? Tulis di kolom komentar, Kartini atau Bandengan. Nah, buat kalian yang ingin liburan tanpa harus repot mengurus semuanya sendiri, ada satu pilihan yang bisa dipertimbangkan. Ada KSAB Tour. KSAB Tour hadir sebagai penyedia jasa wisata profesional yang siap membantu kalian merencanakan perjalanan wisata dengan lebih praktis, nyaman, dan terorganisir. Mau perjalanan bersama keluarga? Mau liburan bersama teman? Atau perjalanan rombongan untuk komunitas, sekolah, maupun perusahaan? Semua bisa dipersiapkan sesuai kebutuhan perjalanan kalian. Karena liburan seharusnya bukan tentang pusing memikirkan transportasi, mencari penginapan, atau menyusun jadwal perjalanan, tapi tentang menikmati setiap momen bersama orang-orang yang kita sayangi. Dengan perencanaan perjalanan yang tepat, kita bisa lebih fokus menikmati destinasi, mengabadikan momen, mencicipi kuliner lokal, dan tentu saja membawa pulang cerita yang tak terlupakan. Jadi buat kalian yang sedang merencanakan perjalanan wisata berikutnya, jangan hanya cari perjalanan yang murah. Carilah perjalanan yang nyaman, terencana, dan ditangani oleh pihak yang profesional. Dan untuk kebutuhan perjalanan wisata kalian, ada KSAB Tour siap menjadi partner perjalanan Anda. Jadi, sudah siap menentukan destinasi berikutnya? Serahkan perjalananmu kepada KSAB Tour dan biarkan perjalanan menjadi cerita yang tak terlupakan.